Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua. Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran untuk tahun pembelajaran 2021-2022. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita untuk pembelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12 TKJ 1 sampai 7. Di sini nanti saya akan mengajar kalian yang belum tahu nama saya. Nama saya Afif Hidayat. Kalian bisa panggil saya Pak Afif. Seperti itu, pembelajaran kali ini kita masih dalam kondisi pandemi, jadi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi nanti kita belajarnya full daring. Jadi nanti kalian bisa menyimak beberapa materi yang akan kita pelajari untuk mapel teknologi layanan jaringan. Sebelumnya sebenarnya untuk mapel teknologi layanan jaringan sudah ada di kelas 11 yang mengajar Pak Eko Setiawan kalau tidak salah. Dan nanti di sini untuk kelas 12 yang mengajar saya, jadi saya melanjutkan dari materi yang diajarkan di kelas 11. Untuk perkenalan ya di sini, kalau yang belum tahu dengan saya, nama saya Afif Hidayat. Tadi sudah saya sebutkan, kalian bisa panggil nama saya Pak Afif. Di sini saya beralamat di Parakan Sanggah RT 1 RW 2. Kalau kalian tidak tahu letaknya di mana, kalau kalian ke Banjar Kota, kalian masuk ke Terminal Induk Banjarnegara. Nah, di belakang Terminal Induk Banjarnegara itu rumah saya daerah situ. Jadi lumayan jauh dari SMK KT 2 atau dari sekolahan. Di sini nanti ini nomor HP saya 085 641 521 588. Di sini nanti kalian silahkan nanti bisa untuk menghubungi saya tanya seputar tentang materi yang berhubungan dengan pembelajaran di seputar mapel TKJ atau yang lain. Monggo bisa dikonsultasikan dengan saya di nomor HP di bawah ini. Kemudian di sini untuk tahun pembelajaran kali ini saya mengampu dua mapel. Yang pertama mapel 1 kelas 2 TKJ 7 dan mapel TLJ kelas 12 TKJ. Di sini email saya, ini adalah email saya d31138@gmail.com. Jadi nanti saya wajibkan kalian harus mempunyai email. Kalau bisa email semua emailnya menggunakan akun Gmail, yang mudah aja. Dan ini sedikit pengalaman dari saya untuk biodata saya. Silakan nanti yang mau bertanya bisa menghubungi ke email atau ke nomor WA yang tertera di sini. Untuk kompetensi dasar di mapel teknologi layanan jaringan kelas 12 nanti ada 8 kompetensi dasar. Terbagi untuk semester gasal nanti ada 5 kompetensi. Kompetensi dasarnya untuk semester gasal nanti ada 5. Yang pertama dari menerapkan prosedur instalasi server SoftSuite berbasis Session Initial Protocol. Ini sudah diajarkan di kelas 11. Kalian nanti belajar tentang menginstalasi server SoftSuite. Kalian bisa menggunakan ada berapa? Ada 4. Yang saya rekomendasikan nanti ada 4. Yang pertama ada Breaker, kemudian ada Trixbox, kemudian ada Asterix, kemudian ada Elastic. Ini ada 4 yang nomor mudah aja. Silakan nanti kita menyesuaikan waktunya, kita bisa menggunakan atau memilih salah satu atau beberapa aja yang kita pelajari. Tapi nanti kalau kita pelajari secara bersamaan terlalu kadang-kadang terlalu berat, jadi kita bisa memilih aja. Alokasi waktu adalah 30 jam pembelajaran. Kalau kita pertemuannya itu setiap pertemuan dengan 6 jam, berarti ada 5 kali pertemuan untuk kompetensi ini. Kompetensi yang berikutnya adalah memahami konfigurasi ekstensi dan dial plan server SoftSuite. Dan nanti konfigurasinya, instalasinya ada, kita bisa menggunakan Trixbox, Breaker, Asterix, Elastic, itu konfigurasi seperti apa. Itu nanti ada 4 pertemuan. Kemudian berikutnya untuk yang kompetensi yang ketiga, memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Jadi nanti kita mainan firewall untuk memblok keamanan jaringan supaya terhindar dari penyadapan, kemudian ada virus, ada malware dan lain. Kita menggunakan firewall. Nanti alokasi waktunya ada 3 kali pertemuan untuk firewall, pembahasan pada jaringan VoIP.
Berikutnya untuk kompetensi dasar yang keempat ada memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Jadi nanti kita belajar tentang jaringan telepon. Yang sebelumnya kalian diajarkan di materi 1 kelas 11. Kita mainan jaringan telepon, kita main di subscribernya. Kita mainan modem untuk belajar yang akan kita pelajari. Berikutnya untuk kompetensi yang kelima menerapkan konfigurasi pada subscriber internet telepon. Jadi nanti kita konfigurasi subscriber teleponnya seperti apa. Nanti kita akan konfigurasi untuk jaringan telepon. Kita bisa menggunakan konfigurasi, kita bisa menggunakan peralatan, bisa misalkan iPhone, ada kita menggunakan Gpon, tergantung nanti waktu. Kalau mempermudah aja kita mainan di jaringan iPhone, kita mainan di OLT aja. Ini untuk semester gasal kompetensi yang akan diajarkan. Berikutnya untuk kompetensi dasar di semester genap itu lebih sedikit, ada 3. Yang pertama itu adalah mengevaluasi kerja sistem komunikasi VoIP. Jadi nanti kalian setelah membuat server VoIP, kalian evaluasi kinerjanya apakah sudah bagus atau belum. Biasanya nanti kita mainan di QoS atau Quality of Service untuk evaluasinya, apakah jitarnya udah bagus, kemudian ada delaynya, kemudian ada paket lossnya seperti apa. Nanti kita belajar pada evaluasi kerja sistem komunikasi VoIP. Ini ada 4 kali pertemuan. Kemudian ada kompetensi dasar yang ke-7, mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP. Nah, nanti setelah ini kita dilawan untuk setelah selesai membuat sistem komunikasi VoIP, perawatannya seperti apa untuk perbaikannya, misalkan untuk jaringan kabel, kemudian jaringan wireless, itu seperti apa untuk perawatan perbaikannya. Berikutnya untuk kompetensi dasar yang ke-8 ada menganalisis permasalahan sistem komunikasi VoIP. Jadi nanti di sini untuk analisisnya kita analisis permasalahannya, seperti contoh permasalahan di komunikasi VoIP, misalkan suara tidak sampai ke tujuan atau ke receiver, misalkan suara terputus-putus atau terjadi gangguan pada media transmisi ataupun jalurnya, seperti itu contoh analisis perbaikannya. Nanti dianalisis kemudian diperbaiki. Jadi ada 2 kali pertemuan untuk kompetensi yang ke-8. Itu tadi untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester genap, ada 3 kompetensi dasar. Oke, untuk materi, jadi nanti kita akan mengenal materi yang akan diajarkan pada mapel teknologi layanan jaringan kelas 12. Materinya jelas, yang pertama kita belajar tentang VoIP, Voice over Internet Protocol. Kemudian nanti kita belajar juga SoftSuite dan menggunakan server SoftSuite-nya. Bisa berupa, ada banyak sekali, kita fokuskan di 4. Nanti kita sesuaikan aja waktunya. Ada Asteris, kemudian ada Breaker, kemudian ada Trixbox, kemudian ada Elastic. Kemudian kita untuk softphone kita bisa menggunakan Zoiper, ada juga kita menggunakan Xlite. Itu untuk softphone-nya supaya nanti kita untuk komunikasinya. Berikutnya ada IPPX, sama kita dengan SoftSuite, yaitu kita bisa menggunakan Asteris, dan ada Breaker, Trixbox, Elastic. Kemudian kita konfigurasi yang berikutnya ada ekstensi dan dial plan untuk konfigurasi server SoftSuite-nya, ini seperti apa. Kemudian nanti ada dial plan untuk koneksinya. Ini pada softphone untuk dial plan. Berikutnya ada SIP, ada Session Initial Protocol. Jadi nanti protokol yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan VoIP kita menggunakan SIP, Session Initial Protocol. Ini adalah beberapa materi yang kalian harus pelajari untuk di mapel teknologi dan jaringan kelas 12. Ini nanti sebenarnya sudah ada beberapa diajarkan di materi kelas 11 sebelumnya. Berikutnya untuk materi penunjang pada pembelajaran teknologi dan jaringan. Jadi nanti di sini kalian harus menguasai materi ini dulu supaya nanti kita bisa belajar bareng-bareng di mapel teknologi dan jaringan untuk konsep VoIP. Kalian nanti harus tahu dulu untuk penunjangnya, untuk materi tentang routing, baik routing statik, routing dinamik seperti apa. Nah, nanti untuk routing kita bisa fokuskan untuk beberapa perangkat. Saya fokuskan di router board mikrotik untuk routingnya. Jadi nanti kita untuk belajar router kita belajar pada router board mikrotik. Nanti untuk konfigurasi routing dan lain, kemudian subnetting.
Jadi nanti untuk kita bisa menggunakan prefix 24, prefix 25, prefix 8, prefix 16 atau prefix 30. Itu konsep-konsep subnetting untuk IP address. Jadi nanti saya rasa kalian nanti harus tahu untuk konsep-konsep IP address berupa subnetting dan lain, atau pengalamatan kelas A, kelas B, kelas C itu seperti apa. Monggo nanti kita bahas untuk IP address, kita ulangi supaya nanti saya mempermudah di materi kita yang berikutnya untuk materi VoIP. Jadi kalian harus paham tentang konsep dasar IP address. Berikutnya belajar materi penunjangnya adalah ada wireless network. Kita main di frekuensi 2,4 dan 5,8 GHz. Kita nanti untuk wireless network frekuensi 2,4 nanti kita bisa menggunakan, kalau kalian sebelumnya belajar menggunakan perangkat TP-Link atau tenda frekuensi 2,4. Nah di sini model 58 kita menggunakan light beam pada BNT atau ubiquity. Jadi seperti itu. Nanti kita belajar tentang wireless network untuk penunjangnya. Kemudian ada wide atau untuk jaringan kabel. Konsepnya kalian harus sudah tahu atau sudah bisa untuk konsep pengkabelan UTP, baik urutan kabelnya atau penggunaannya seperti apa untuk kabel UTP. Kemudian UTP dulu sudah pernah diberikan pada materi jaringan dasar kelas 10. Kemudian ada materi yang berikutnya untuk jaringan wide atau kabel itu ada fiber optik. Itu di materi kalian di kelas 11 di materi 1 karena sudah belajar tentang fiber optik. Nah untuk fiber optik sendiri nanti untuk konsep jaringan VoIP, karena kita menggunakan jaringan telepon, kita harus menggunakan fiber optik untuk konsep jaringannya. Nah dengan fiber optik untuk kecepatannya sudah kita belajar atau kita untuk transmisi data kecepatan order gigabit. Kali UTP kita masih maksimal Ethernet atau 100 mega. Kalau kita belajar tentang fiber optik, kita sudah mainan di order gigabit. Oke, di sini nanti untuk materi penunjangnya kalian harus saya rasa sudah bisa semua, tapi kita harus mengulang dulu untuk materi routing, subnetting, IP address, wireless network, dan wide. Nanti konsepnya kita sedikit nanti ulas di materi untuk penugasan atau quiz seperti itu. Oke, itu tadi sekilas tentang pembelajaran teknologi dan jaringan yang akan kalian pelajari pada kelas 12. Intinya untuk kita belajar bareng-bareng. Kemudian karena kita mengalami keterbatasan karena kita di pembelajaran jarak jauh, jadi nanti kalian tidak semuanya mesti punya perangkat yang terhubung dengan konsep jaringan atau jaringan VoIP. Jadi nanti kita bisa menggunakan simulasi atau seperti video tutorial seperti itu. Jadi nanti kalian yang penting silakan diikuti nanti supaya nanti untuk menambah pengetahuan kalian. Untuk masalah nilai atau apa untuk yang berhubungan dengan akademis nanti kita ikutkan saja nanti untuk proses pembelajarannya. Kita permudah saja karena kondisi saat ini, jadi untuk pembelajaran jarak jauh untuk berhubungan dengan nilai kita tidak bermasalahkan. Yang penting kalian mengikuti pembelajaran, kemudian ada absensi, ada penugasan dikerjakan seperti itu. Oke, terima kasih untuk siswa-siswi semua yang sudah mengikuti pembelajaran teknologi dan jaringan pada materi pengenalan. Tetap semangat, jaga kondisi ya untuk kesehatan kalian. Silakan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker kalau kalian keluar rumah, jangan lupa sering cuci tangan dan hindari kerumunan atau hal-hal yang tidak penting untuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tetap jaga jarak, kemudian jaga kesehatan diri kalian. Terima kasih untuk semua. Di sini ada slogannya, sing penting tetap semangat. Perkara bisa tidak bisa tidak permasalahkan, yang penting kan mengikuti pembelajaran. Dan nanti untuk yang berhubungan dengan teknis silakan bisa hubungi di nomor HP saya kalau kalian masih kesulitan atau mengalami permasalahan pada pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.